Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dengan NIM C2401201102 dari Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai SDGs, salah satunya yaitu Zero Hunger atau SDGs yang kedua. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu SDGs? Kalau belum tahu, mari simak video berikut ini. Hai teman kece, permasalahan apa saja sih yang paling penting di dunia saat ini? Coba kamu pikir-pikir dulu. Nah, kalau ada yang jawab salah satu dari 17 poin ini, jempol deh buat kamu. Ya, ternyata sudah ada ya kesepakatan internasional tentang apa saja masalah paling penting di dunia. Ke-17 poin ini dinamakan SDG, singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG disepakati oleh 193 negara termasuk Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 25 September 2015. Singkatnya, SDG adalah pekerjaan rumah atau PR yang harus diselesaikan pada tahun 2030 agar manusia dan planet bumi ini hidup sejahtera. Artinya, ketika membangun ekonomi, kita harus memperhatikan juga bidang sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola. Prinsipnya, setiap orang dan lingkungan sekitarnya tidak boleh ada yang tertinggal dalam pembangunan. Pemerintah Indonesia pun menganggap hal ini penting. Buktinya, SDG dijadikan salah satu sumber referensi pengembangan soal AKM. Tentu tujuannya supaya para siswa di Indonesia siap jadi warga dunia yang peduli dan berperan aktif ya. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu SDGs? SDGs merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals yang artinya pembangunan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai SDGs yang kedua, yaitu adalah Zero Hunger. Ada yang tahu nggak apa itu Zero Hunger? Apa ya kira-kira? Zero Hunger merupakan salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals atau SDGs dalam mewujudkan ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan mendukung pertanian secara berkelanjutan. Food waste menjadi salah satu permasalahan dalam mewujudkan tujuan dari Zero Hunger, di mana food waste ini merupakan jumlah sampah dari hasil produksi hingga kegiatan makan dan berkaitan dengan para pelaku kegiatan ekonomi. Berdasarkan laporan program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berjudul Food Waste Index 2021, negara Indonesia dinobatkan menjadi negara penghasil sampah makanan terbesar di ASEAN dengan jumlah sampah makanan yang mencapai 20,93 juta ton per tahunnya. Lalu, sektor mana sih yang menyumbang sampah makanan terbesar di Indonesia? Barilla Center for Food and Nutrition mencatat bahwa sumber sampah makanan di Indonesia berasal dari sektor rumah tangga, yaitu sebesar 63,64% atau setara dengan 77 kg per orang per tahun. Kemudian, diikuti dengan sampah yang dihasilkan oleh restoran sebesar 23,14% dan pedagang sebesar 13,22%. Emang seberapa banyak sih dampak yang dihasilkan dari food waste ini? Masalah food waste menjadi masalah yang serius. Faktanya, dengan makanan yang terbuang sebanyak 24-48 juta ton per tahun, yang setara dengan kandungan energi untuk porsi makanan 61-125 juta penduduk atau 29-47% dari total populasi Indonesia. Melansir dari data Bappenas yang menunjukkan bahwa sampah makanan ini memberikan kerugian sebesar 213-551 triliun per tahunnya, atau setara dengan 4-5% produk domestik bruto atau PDB di Indonesia. Selain masalah-masalah yang tadi, ada juga masalah serius bagi lingkungan, yaitu dapat mencemari air dan tanah, serta yang lebih parahnya lagi, food waste ini menyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 1,7 gigaton CO2 yang berujung dengan terjadinya kerusakan lapisan ozon.
Apa sih penyebab dari kebiasaan manusia yang menyebabkan timbulnya masalah food waste ini? Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Hasan et al. Tahun 2022 terhadap 130 responden, yang diketahui bahwa sebesar 54% responden memberikan alasan bahwa porsi makanan yang terlalu banyak sebagai alasan utama konsumen tidak menghabiskan makanan sehingga berujung menjadi sampah makanan. Kemudian, alasan lainnya yaitu tidak suka atau tidak enak dan dilanjutkan dengan nafsu makan yang berkurang. Apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi sampah makanan? Di antaranya, kita dapat membeli makanan dengan bijak hanya dengan dibutuhkan atau yang diinginkan. Kemudian, mendukung kegiatan zero hunger. Kemudian, memanfaatkan sampah makanan seperti kompos dan juga pakan hewan. Yang terakhir, hal yang bisa kita lakukan adalah menyimpan makanan dengan baik. Upaya-upaya mengurangi food waste di belahan dunia. Amerika Serikat, di mana di Amerika Serikat ini dikampanyekan mengenai food recovery hierarchy. Kemudian di Singapura, di mana di Singapura ini adanya pilot project yang berkaitan dengan daur ulang sampah makanan menjadi bahan kompos dan pembangkit energi. Nah, zero hunger sendiri itu bertujuan untuk menghilangkan kelaparan atau menuntaskan kelaparan. Yang kedua, untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan. Nah, kalian penasaran gak sih? Apakah di Indonesia sendiri itu sudah menerapkan yang namanya zero hunger atau belum? Penasaran bukan? Untuk itu, mari simak video berikutnya. Nah, sangat miris bukan? Nah, terdapat beberapa cara untuk mengatasi zero hunger. Yang pertama, mengampanyekan dan memulai gerakan tidak membuang-buang makanan. Yang kedua, meningkatkan jumlah produksi makanan. Dan yang ketiga, mengimplementasikan pola makan diet sehat. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.